Kubur atau makam tokoh terkemuka di dunia ini, baik pendiri agama atau tokoh inspiratif lain, setiap tahunnya dikunjungi oleh penggemar dan pengikutnya. Sebagai contoh, kuburan Nabi Muhammad bagi umat Islam yang sekarang terletak di dalam Masjid Nabawi Madinah tidak pernah sepi dari peziarah. Banyak yang percaya bahwa ziarah ini adalah untuk memenuhi tuntutan beragama atau untuk membawa keberkahan kepada hidup mereka. Hari ini kita tidak memiliki monumen tubuh Yesus. Orang Kristen berkunjung pada kubur yang kosong. Hal ini bukan karena dia dikremasi seperti Siddhartha Gautama Buddha, tetapi karena dia yang diagungkan tidak ada lagi di sana. Dia telah bangkit. Namun pertanyaannya, setelah itu apa yang terjadi? Kita akan melihat peran dan pelayanan Kristus setelah dia naik ke sorga. Kita akan berfokus kepada Kristus setelah kenaikannya. Apa yang sesungguhnya terjadi setelah kubur kosong? Mari kita gali bersama. Alkitab memberikan kesaksian tentang kenaikannya dan pelayanannya sekarang ini. Dalam Injil Markus 16 ayat 19 dinyatakan bahwa setelah berbicara kepada murid-muridnya, Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Lukas 24 ayat 51 mencatat bahwa ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, ia terpisah dari mereka dan naik ke sorga. Demikian juga Kisah Para Rasul 1 ayat 9 menceritakan bahwa ketika Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, ia terangkat ke awan dan lenyap dari pandangan mereka. Ayat-ayat ini secara kolektif menegaskan keyakinan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus naik ke sorga, menandai selesainya pelayanannya di bumi dan menegaskan otoritas ilahinya. Kitab suci memberikan kesaksian tentang pelayanan, keunggulan, dan peran dan juga kedaulatan Kristus. Yang pertama, pengantaraan dan otoritas Kristus. Roma 8 ayat 34, Kristus menjadi pengantara bagi orang-orang percaya dan duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 8 ayat 1, Kristus adalah imam besar yang didudukan di sebelah kanan takhta Allah. Ibrani 10 ayat 12-13 mengatakan Kristus telah mempersembahkan satu korban karena dosa dan duduk di sebelah kanan Allah menantikan penggenapan rencana Allah. Yang kedua, berbicara tentang keunggulan Kristus dan hakikat ilahinya. Kolose 3 ayat 1 mengatakan orang-orang percaya didorong untuk mencari perkara-perkara sorgawi di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1 ayat 3, Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah. Dia adalah representasi yang tepat dari keberadaannya dan menegakkan segala sesuatu dengan kuasanya sendiri. Yang ketiga, menyatakan Yesus sebagai pengatur dan sebagai penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa orang-orang percaya didorong untuk terus memandang kepada Yesus yang telah menanggung salib dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian yang keempat, bicara tentang kedaulatan Yesus yang universal. 1 Petrus 3 ayat 22. Yesus telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Semua makhluk surgawi tunduk kepada otoritasnya. Jika demikian bahwa Yesus sekarang telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah, pertanyaannya adalah, apa manfaat Yesus naik ke sorga sebagai perantara duduk di sebelah kanan Bapa bagi kita orang percaya? Minimal ada 8 peran yang diungkapkan oleh kitab suci. Yang pertama, dia sebagai pelopor atau sebagai pendahulu kita. Ibrani 6 ayat 20 mengatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi karena Yesus telah ada di sana, dia telah merintis jalan itu, dia menyediakan jalan bagi kita, kita juga memiliki akses ke sorga. Bukankah ini adalah sebuah kabar baik?
Peran yang kedua adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dia katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, dia naik ke sorga untuk menganugerahkan karunia rohani bagi umatnya. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 10 sampai 12, mengatakan bahwa ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu dan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang keempat, dia naik ke sorga untuk memberikan penguatan kepada pengikutnya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 menyatakan bahwa orang-orang percaya diingatkan akan posisi Yesus yang sekarang ini ditinggikan sebagai imam besar yang telah naik ke sorga. Dan sebagai orang percaya, kita didorong untuk berpegang teguh pada iman oleh karena Yesus, walaupun dia adalah anak Allah, tetapi dia berempati dengan kelemahan dan pencobaan-pencobaan kita. Dan itu sebabnya kita didorong untuk menghampiri takhta Allah dengan penuh keyakinan. Ibrani 12 ayat 1-3 melanjutkan tema tadi dengan mendorong orang-orang percaya untuk bertekun dalam iman mereka dengan menggunakan metafora seperti orang yang berlari dalam perlombaan. Dengan memperhatikan teladan Yesus dalam menghadapi penderitaan dan perlawanan, orang-orang percaya dinasihati untuk tidak menjadi lelah atau putus asa. Yang kelima, dia naik sebagai pengantara dan pembela kita di hadapan Bapa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, orang-orang percaya diingatkan bahwa tujuan penulisan Yohanes adalah untuk mendorong mereka supaya hidup mereka bebas dari dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, mereka diyakinkan bahwa mereka memiliki seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dia yang benar. Ayat ini menyoroti peran Yesus sebagai pengantara antara orang percaya dan Allah. Dia yang membela mereka dan memberikan pengampunan dan juga rekonsiliasi. Ibrani 9 ayat 24 lebih lanjut menekankan peran Yesus sebagai pengantara dengan membandingkan pelayanannya dengan pelayanan para imam besar dalam Perjanjian Lama. Tidak seperti para imam besar yang masuk ke dalam tempat-tempat kudus duniawi yang dibuat oleh tangan manusia untuk mempersembahkan korban bagi dosa, Yesus dia telah masuk ke dalam sorga itu sendiri. Dia hadir di hadirat Allah dan dia ada di sana mewakili orang-orang percaya. Yang keenam, dia naik ke sorga untuk menggenapi janji Bapa tentang Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Yohanes 16, Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya dan kedatangan dari Roh Kudus. Dia meyakinkan mereka bahwa adalah untuk keuntungan mereka bahwa dia harus pergi. Karena kalau dia tidak pergi, penolong Roh Kudus itu tidak akan datang kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menantikan janji Bapa. Dan ini adalah sebuah referensi kepada datangnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Petrus yang pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta menjelaskan kepada orang banyak tentang pencurahan Roh Kudus yang mereka saksikan. Dan Petrus menyatakan bahwa Yesus dia yang ditinggikan di sebelah kanan Allah, dan peristiwa ini menggenapi janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus tersebut. Yang ketujuh, dia naik ke sorga untuk memelihara gerejanya. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 10 sampai Wahyu 3 ayat 22, menyatakan tentang penyertaan Kristus kepada jemaatnya. Dalam perikop yang menakjubkan ini, Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat Kristus yang telah dibangkitkan dan dimuliakan berdiri di antara 7 kaki dian emas mengenakan pakaian imam besar. Kepada Yohanes dikatakan bahwa kaki dian itu melambangkan gereja-gereja Allah yang ada di bumi ini.
Yang kedelapan, mengapa dia naik ke sorga? Supaya dia terus bekerja melalui umat-umatnya. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kesimpulannya, Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang percaya. Dia menjadi pelopor dan perintis bagi mereka, membuka jalan ke sorga. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa bagi mereka. Dia menganugerahkan karunia rohani bagi umatnya dan memberikan penguatan kepada pengikutnya. Dia bertindak sebagai pengantara dan pembela di hadapan Bapa, memastikan pengampunan dan rekonsiliasi bagi mereka yang percaya. Dia menggenapi janji Bapa tentang Roh Kudus yang memberi kekuatan dan bimbingan kepada umatnya. Dia memelihara gerejanya dan terus bekerja melalui umatnya untuk melakukan pekerjaannya yang lebih besar. Semua yang dia lakukan ini memperkuat iman orang percaya dan menegaskan peran penting Yesus Kristus dalam hidup orang percaya. Jadi, Kristus tidak berhenti hanya sampai di kubur itu. Kubur itu kosong karena dia rindu untuk terus memberikan manfaat pelayanannya bagi kita orang percaya sampai dia datang kembali. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.